Assalamualaikum, selamat siang pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Selasa 9 Mei 2023. Kali ini bersama saya Ayu Alvinia Kori. Sejumlah informasi aktual telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan inilah Sumatera Utara hari ini siang selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa. Polda Sumatera Utara melalui Direktorat Reserse Kriminal Umum melakukan rekonstruksi kasus penganiayaan yang dilakukan anak AKBP Akhirudin Hasibuan. Rekonstruksi tersebut dilakukan sebanyak 27 adegan. Yang dilakukan Aditya Hasibuan terhadap seorang mahasiswa Ken Admiral dilakukan di depan gedung Subdit 4 Renakta Polda Sumatera Utara pada Senin siang. Pada reka adegan tersebut dimulai saat tersangka AH dan korban KA bertemu di salah satu jalan di Kota Medan. Adegan berikutnya menunjukkan korban KA bersama saksi lainnya mendatangi kediaman AKBP Akhirudin Hasibuan. Dan adegan selanjutnya memperlihatkan ketika korban KA bersama para saksi lainnya datang ke rumah AH. Ayah tersangka memerintahkan teman tersangka untuk mengambil senjata di kamar AKBP Akhirudin. Dan adegan penting lainnya yaitu pada saat korban dianiaya tersangka diperlihatkan seperti dalam video viral tersebut memperlihatkan AH menganiaya KA hingga tersungkur ke tanah. Pada reka adegan tersebut sempat terjadi ketegangan antara AKBP Akhirudin dengan para saksi yang dihadirkan. AKBP Akhirudin sempat memprotes bahwa adegan yang dilakukan para saksi tidak sesuai dengan kejadian versi pihak tersangka. Dalam reka adegan itu juga, korban KA yang sedang berada di luar negeri ikut menyaksikan via video call yang diperlihatkan kuasa hukum Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan, reka adegan itu dilakukan sebagai upaya Polda Sumatera Utara dalam menuntaskan kasus tersebut. Bahwa rekonstruksi yang dilakukan dari mulai pagi hingga sore tadi dengan melibatkan rekan-rekan dari jaksa penuntut umum, kemudian LPSK, juga penasehat hukum, itu adalah wujud keseriusan dan komitmen Polda Sumatera Utara untuk segera menuntaskan kasus ini. Mengatakan babi kau. Sementara itu pemirsa, rekonstruksi kasus penganiayaan yang dilakukan Aditya Hasibuan yang merupakan anak dari AKBP Akhirudin Hasibuan dinilai membuka keseluruhan kejadian tersebut. Tim kuasa hukum Aditya Hasibuan menyebutkan adegan rekonstruksi sangat penting agar penyidik dapat melihat keutuhan peristiwa dalam suatu kasus. Direktorat Kriminal Umum Polda Sumatera Utara telah menggelar adegan rekonstruksi kasus penganiayaan yang dilakukan Aditya Hasibuan dan korban Ken Admiral di Mapolda Sumut. Pada berbagai adegan tersebut diperlihatkan urutan kejadian serta konteks terjadinya peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan perwira menengah kepolisian AKBP Akhirudin Hasibuan diberhentikan dari Satuan Polri. Kuasa hukum Aditya Hasibuan Ali Piliang menjelaskan, meski terdapat beberapa adegan yang menurutnya tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya, namun adegan rekonstruksi sangat diperlukan agar para penyidik dalam kasus ini dapat melihat peristiwa secara utuh dan apa yang melatar belakangi terjadinya kasus penganiayaan tersebut. Supaya kita jelas bagaimana kejadian yang sebenarnya, karena beberapa media dikatakan, beberapa ya, baik media sosial maupun media yang lain, si K tadi datang ke rumah klien kami dengan maksud mempertanyakan, katanya dugaan mobilnya yang dirusak, kata supirnya. Dia datang pukul 02.30 WIB. Pertanyaannya, itu kan bukan waktu yang tepat untuk bertamu. Ya kan? Bagaimana lah mungkin klien kami didatangi orang di tidak jamnya. Klien kami bersama, dia lagi istirahat, dan yang si K itu bersama dengan 5 orang temannya. Salah satunya berinisial R. Ali Piliang menegaskan adegan rekonstruksi ini juga diharapkan dapat memperlihatkan peristiwa yang sebenarnya, sehingga tudingan yang selama ini dinilai menyudutkan Aditya Hasibuan dapat terbantahkan. Seperti yang diketahui, kasus ini menyita perhatian publik karena menyeret nama seorang perwira menengah kepolisian berpangkat AKBP yang merupakan ayah dari pelaku.
Kita beralih ke informasi lain pemirsa, pembangunan infrastruktur di Kabupaten Deli Serdang masih belum dapat dirasakan seluruh masyarakat, terutama di wilayah Kecamatan Tanjung Morawa. Banyak jalan yang rusak sehingga menyulitkan warga untuk beraktivitas. Jalan di wilayah Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang terkesan diabaikan karena sudah puluhan tahun rusak dan belum juga diperbaiki. Seperti jalan rusak di Jalan Bandar Labuhan bawah Desa Tanjung Morawa A, Kecamatan Tanjung Morawa. Hampir 3 km jalan perintis kemerdekaan mengalami kerusakan dan berlubang. Jalan Bandar Labuhan bawah ini merupakan jalan penghubung dua desa, yaitu Desa Tanjung Morawa A dan Desa Bandar Labuhan, yang menjadi akses dan sering dilalui warga yang hendak melakukan aktivitas sehari-hari seperti berangkat bekerja, berjualan, para pelajar ke sekolah, dan pengguna jalan lainnya. Aktivitas warga yang melalui jalan ini cukup ramai dan hingga saat ini jalan tersebut banyak yang berlubang. Jika musim penghujan, lubang jalan digenangi air sehingga menyulitkan warga sekitar untuk melintas di jalan tersebut. Salah seorang warga, Syafi'i Tanjung, mengatakan sudah berulang kali masyarakat menyampaikan kerusakan Jalan Bandar Labuhan bawah ini ke pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Namun hingga kini belum juga ada tanggapan. Tidak meratanya pembangunan jalan di wilayah Kecamatan Tanjung Morawa membuat masyarakat kecewa dengan pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Syafi'i Tanjung sangat kecewa dengan rusaknya Jalan Bandar Labuhan bawah ini yang sudah puluhan tahun tidak kunjung diperbaiki. Sementara anggaran perbaikan jalan dari APBD sudah ada, namun jalan penghubung dua desa tersebut hingga saat ini belum juga diperbaiki dan jalan tersebut merupakan akses warga untuk menuju ke kota Tanjung Morawa. Saya kan setiap hari melintasi jalan ini yang menghubungkan dua desa. Kita jadi jalan terganggu. Tadi pagi sebelum saya jatuh pula emak-emak sama anak-anaknya di lubang yang besar ini. Saya prihatin juga gitu. Ya harapannya pemerintah berkenanlah segera memperbaiki supaya nantinya ke depan tidak lagi ada korban-korban berselanjutnya. Karena ini adalah jalan penghubung dua desa yang ramai setiap harinya siang malam dipakai untuk jalan dan orang pulang kerja. Warga berharap pembangunan jalan di Kabupaten Deli Serdang secara merata, terutama di Jalan Bandar Labuhan bawah Kecamatan Tanjung Morawa, sehingga warga yang akan melakukan aktivitas dapat berjalan lancar. Pemirsa, puluhan dokter dan tenaga kesehatan yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia atau IDI dan organisasi kesehatan yang ada di Siantar, Simalungun melakukan aksi damai terkait penolakan pembahasan rencana Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law. Aksi damai yang dilakukan puluhan dokter dan tenaga kesehatan ini menuntut agar Komisi 9 DPR RI untuk mengkoreksi ulang atau menghentikan pembahasan rancangan Undang-Undang Kesehatan yang dianggap akan memecah belah profesi kesehatan, yang mengakibatkan akan timbulnya ancaman diskriminasi terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan. Selain itu, puluhan dokter dan tenaga kesehatan ini juga meminta perlindungan dan kepastian hukum sebagai dokter dan tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Koordinator aksi yang juga merupakan Ketua Ikatan Dokter Indonesia Siantar Simalungun, Dr. Reinhard Sihombing dalam orasinya mengatakan, aksi ini merupakan suatu bentuk penolakan terhadap pembahasan rancangan Undang-Undang Kesehatan yang hingga saat ini masih terus berlanjut dibahas oleh DPR RI. Untuk stop pembahasan rencana Undang-Undang Kesehatan itu atau Omnibus Law. Selain stop itu tidak ada kata lain di stop pembahasan rencana undang-undang kesehatan yang pertama. Yang kedua perlindungan dan kepastian hukum bagi profesi kesehatan. Dan yang ketiga penguatan ekstensi dan kewenangan organisasi profesi kesehatan. Dan yang keempat jaga kedaulatan kesehatan rakyat dan bangsa dari oligarki, monopoli dan liberalisasi. Harapan kami agar undang-undang itu dikembalikan ke semula walaupun ada koreksi-koreksi tapi bukan se ekstrim ini gitu. Dengan aksi ini, beberapa dokter yang seharusnya berdinas di rumah sakit terpaksa tertunda hingga aksi damai penolakan pembahasan rancangan Undang-Undang Kesehatan tersebut selesai. Pemirsa, informasi aktual lainnya dapat Anda ikuti setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa,
Pemirsa, tahapan pemilu saat ini adalah pendaftaran partai peserta pemilu yang dilakukan di setiap kabupaten, kota, provinsi maupun pusat. Dari 16 partai yang sudah masuk pada kontestan pemilu tahun 2024, namun hingga kini belum ada satu partai pun yang mendaftar. Di hari ke-8 masa pendaftaran peserta pemilu di kantor KPU Deli Serdang, hingga saat ini belum ada satupun partai politik di tingkat kabupaten yang datang untuk mendaftar. Namun sudah ada partai politik yang mengkonfirmasi atau menyampaikan informasi akan mendaftarkan partai bersama bakal calon anggota DPRD Deli Serdang. Ada sebanyak 5 partai politik yang mengkonfirmasi akan melakukan pendaftaran seperti Partai Demokrat, PKS, Golkar, P3, dan Partai Ummah. Sementara 13 partai lainnya belum ada informasi apapun. Komisi Pemilihan Umum KPUD Kabupaten Deli Serdang telah menyiapkan tempat pendaftaran partai dan mendaftarkan calon legislatifnya pada pemilu 2024. Komisioner KPUD Deli Serdang Divisi Teknis dan Penyelenggaraan Pemilu Ziaul Haq Siregar mengatakan, saat ini KPUD Kabupaten Deli Serdang telah sampai ke tahapan penerimaan partai calon peserta pemilu tahun 2024. KPU juga telah mempersiapkan sarana dan prasarana seperti tempat pendaftaran, tempat verifikasi data, dan lainnya. Selain itu, pihak KPU juga menyiapkan meja untuk Bawaslu Deli Serdang dalam memantau jalannya pendaftaran. Selain itu, KPU juga menyediakan tempat bagi partai peserta pemilu yang sudah melakukan pendaftaran untuk melakukan konferensi pers terkait pendaftaran partainya. Kebetulan sekarang ini kan kita tahap penerimaan pendaftaran calon peserta pemilu untuk legislatif, Bang. Untuk DPR Kabupaten Kota. Namun kan di tahapan penerimaan itu dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 14. Namun sampai hari ini belum ada yang mendaftar. Sudah tanggal 8 ya. Namun sudah ada 5 partai politik yang sudah mengkonfirmasi ke kita untuk datang ke KPU mengajukan pendaftaran bakal calon. KPU Deli Serdang mengingatkan kepada partai politik peserta pemilu untuk memenuhi kuota suara perwakilan perempuan sebanyak 30% dari jumlah kuota yang sudah ditetapkan agar dapat menjadi kontestan pemilu di 2024. Komunikasi merupakan salah satu memiliki peranan penting terwujudnya peningkatan partisipasi pemilih pada Pesta Demokrasi Rakyat Pemilu 2024 mendatang. Dan untuk mengetahui seperti apa peranan komunikasi meningkatkan partisipasi pemilih, kini telah tergabung salah seorang akademisi komunikasi, Rektor Universitas Dharma Agung, Ibu Irene Silviani. Halo, selamat siang Bu Iren. Ya, selamat siang Ibu Kori. Apa kabar Bu Iren? Kabar baik Ibu. Terima kasih sudah bergabung Bu Iren, dan selain itu juga telah bergabung bersama kami Komisioner KPU Kota Medan Bapak Edi Suhartono. Selamat siang Pak Edi. Selamat siang Bu. Sehat Pak Edi ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih telah bergabung Pak Edi dan juga Ibu Iren. Iya, dan kita ketahui rakyat Indonesia akan menggelar Pesta Demokrasi pada Februari 2024 mendatang ya. Saya ke Pak Edi terlebih dahulu. Pak Edi, untuk saat ini upaya apa saja yang sudah dilakukan KPU Medan Pak Edi dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu 2024? Terima kasih Bu. Iya, kita selain melaksanakan tahapan-tahapan seperti yang sekarang sedang berlangsung ya, penerimaan badan caleg ya, kita juga beberapa waktu lalu sudah melaksanakan kirap secara nasional, dan kebetulan di Medan itu kemarin kita laksanakan sejak tanggal 18 sampai tanggal 30. Ini yang salah satu upaya kita untuk menyampaikan informasi kepemiluan kepada masyarakat. Nah, kirap pemilu 2024 ini program nasional yang dilaksanakan kalau di Sumatera Utara ini ada berlangsung selama 42 hari di 7 kabupaten kota. Tidak semua dikelilingi, tapi 7 kabupaten kota termasuk Medan. Nah, sebelumnya di beberapa tempat juga dilaksanakan ya di beberapa provinsi. Nah, nanti pada November kirap ini akan sampai di Jakarta. Ini sedang dalam perjalanan, sekarang sedang berlangsung kalau saya tidak salah di Sergi. Jadi kemarin di Medan ada 6 hari. Jadi salah satu upaya katakan menyampaikan informasi kepemiluan kepada masyarakat, khususnya pemilu tahun 2024 yang akan datang. Selain itu kita juga sudah melaksanakan tahapan-tahapan ya yang sudah berjalan sedemikian rupa sehingga nanti masyarakat juga bisa melihatnya, mendapat informasi ini dari berbagai media termasuk website KPU Kota Medan yang bisa dikunjungi, termasuk media-media sosial kita, Instagram, Facebook dan sebagainya.
Saya pikir itu Bu yang bisa kami sampaikan terkait dengan upaya-upaya penyampaian informasi, sekaligus berharap nanti informasi kepemiluan khusus 2024 ini bisa diterima secara utuh. Demikian. Ya, baik. Terima kasih Pak Edi. Saya ke Bu Iren. Bu Iren, kalau menurut Bu Iren sendiri sebagai akademisi, komunikasi perannya seperti apa, Bu? Pentingnya komunikasi dalam pemilu kita pada 2024 mendatang seperti apa, Bu Iren? Baik, Ibu Kori, terima kasih. Kalau kita berbicara peran komunikasi itu apa? Kalau secara akademisi, saya menilai komunikasi itu sangat penting, Bu. Karena kita tahu komunikasi adalah alat yang dipergunakan untuk menyampaikan pesan kepada khalayak luas. Apapun itu, bentuk apapun yang disampaikan oleh komunikator atau pemberi pesan kepada komunikan atau penerima pesan, itulah jalurnya. Bagaimana komunikasi itu dapat dilakukan dengan baik itu tergantung komunikator. Si penerima pesan hanya menerima. Jadi oleh karena itu, sebagai pemberi pesan atau komunikator harus bijak menyampaikan komunikasi. Karena komunikasi ibaratnya itu pisau yang bermata dua. Bisa ke arah positif dan bisa ke arah negatif. Oleh karena itu, bijaklah menggunakan alat yang namanya komunikasi tersebut. Terima kasih. Iya, ya. Dan kalau di era saat ini, Bu Iren, di era perkembangan teknologi yang sangat pesat, bagaimana penggunaan teknologi ataupun komunikasi teknologi yang dapat kita lakukan dalam pemilu 2024? Baik, kalau bicara komunikasi menggunakan teknologi adalah alat yang sangat penting karena itu merupakan alat yang tercepat digunakan untuk menyampaikan apapun bentuk komunikasi melalui teknologi. Nah, teknologi yang digunakan ini yang telah disediakan, oleh karena itu siapapun yang berhak menggunakan silahkan saja. Tapi mesti ingat, begitu kita menggunakan komunikasi melalui teknologi, itu harus bijak juga, Bu. Jari ini atau komunikasi yang diungkapkan melalui teknologi ini prosesnya cepat. Jadi setiap apapun yang disampaikan kepada khalayak luas harus dievaluasi dahulu. Apa yang ingin disampaikan. Sehingga itu nanti buahnya atau pesan disampaikan kepada khalayak luas dapat diterima. Karena dibilang melalui teknologi itu hitungan per detik, Ibu. Jadi begitu Anda menyesal atau ada sesuatu yang belum dikoreksi, itu langsung sudah dapat oleh penerima pesan. Jadi saya bilang tadi, sebelum diungkapkan melalui alat yang teknologi yang digunakan untuk berkomunikasi, bijak dulu. Kita katakan apa yang mau kita sampaikan. Sehingga ini tidak menjadi bumerang bagi diri pribadi. Karena ingat, sebagai penerima pesan, tidak hanya sebagai penerima pesan. Dia berhak mengomentari apa yang telah disampaikan oleh pemberi pesan atau komunikator. Seperti itu, Bu Kori, terima kasih. Iya, baik. Kalau menurut Pak Edi seperti apa, Pak Edi, dengan yang disampaikan oleh Bu Iren tadi bahwa komunikasi teknologi harus benar-benar baik terlebih dahulu nih, jangan sampai sudah kita upload ataupun kita sebarluaskan, nantinya kita akan menyesal seperti itu. Pak Edi melihatnya seperti apa teknologi kita pada saat ini? Ya, saya pikir komunikasi penting ya dalam rangka kegiatan sosialisasi, karena ujung pertama kan proses komunikasi. Tadi Bu Iren menyebutkan terkait dengan komunikan dan komunikator. Nah, dalam proses sosialisasi, kalau tidak ada proses komunikasi, tentu tidak akan berlangsung sosialisasi. Maksud saya, komunikasi penting, terutama dalam rangka melakukan proses sosialisasi. Karena saya coba menyitir pendapat dari Edward T. Hall bahwasanya komunikasi adalah kebudayaan dan kebudayaan adalah komunikasi. Artinya, komunikasi itu adalah salah satu alat yang paling jitu untuk menembus sekat-sekat atau kota-kota di dalam masyarakat. Nah, untuk konteks Kota Medan yang sangat beragam, kita sebenarnya mendapat tantangan bagaimana proses komunikasi atau sosialisasi itu dilaksanakan. Nah, saya kalau istilah nanti mungkin keberagaman. Jadi strategi sosialisasi atau komunikasi berpijak bersama. Dan kita tidak memungkiri bahwasanya persoalan teknologi sesuatu yang sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Nah, KPU sedari awal sudah menyadari. Jadi ada misi KPU, misi ke-6 kalau saya nggak salah, itu adalah bagaimana digitalisasi menjadi sebuah katakan yang tidak bisa ditolak. Oleh karena itu, KPU menyadari penggunaan teknologi komunikasi dalam rangka sosialisasi, meningkatkan partisipasi itu menjadi sesuatu yang tidak bisa tidak. Oleh karenanya, kalau hari-hari ini kita lihat bagaimana kemudian concern KPU
untuk melaksanakan semua proses-proses tahapan ini dengan melibatkan yang namanya digitalisasi, termasuk proses di kegiatan sosialisasi. Kita ada mengenal istilah namanya Siparmas, Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat. Kemudian ada SIDALI, Sistem Data Pemilih. Ini semua menunjukkan proses digitalisasi atau teknologi itu sudah merasuk ke dalam, katakanlah, komitmen KPU untuk memastikan ini kita implementasi. Nah, kembali kepada persoalan tesis komunikasi tadi penting, terutama untuk konteks Medan misalnya. Ini apalagi sekarang lagi gandrung media sosial. Nah, ini yang menjadi salah satu tantangan kita juga. Makanya KPU Kota Medan selain sosialisasi melalui metode konvensional tatap muka, kita juga menggunakan ini media sosial. Kita ada IG, ada website dan sebagainya, bisa dikunjungi. Kita nggak bisa memungkiri itu. Saya pikir begitu. Iya. Baik. Nah, KPU juga sudah menggunakan media digital begitu ya, Pak Edi. Iya, lalu seperti apa efektivitasnya begitu, Pak Edi, dalam komunikasi teknologi ini dalam mensosialisasikan pemilu di tengah masyarakat? Iya, kita akan melihat seberapa banyak, misalnya kalau di media sosial seberapa banyak kemudian merespon, misalnya like, kemudian mengunjungi dan sebagainya. Dalam berbagai kesempatan, kalau kita misalnya tatap muka, kita juga nggak bisa, pada masa COVID kemarin misalnya, strategi sosialisasi kita itu combine, jadi hybrid istilahnya. Bagaimana kita menggunakan virtual dalam arti menggunakan Zoom kepada para pemilih pemula, terutama yang memang akrab dengan media sosial, tatap muka. Kenapa? Karena tidak semua masyarakat familiar juga dengan teknologi ini, terutama yang kalau istilah kita kemarin klasternya adalah kalau kalangan anak muda kita pasti oke lah kita menggunakan Zoom, apa yang sifatnya apa ya. Tapi kan waktu itu kita dibatasi oleh jumlah, dalam arti karena COVID kita nggak bisa menghadirkan peserta itu lebih dari 50 100 karena memang peraturannya tidak boleh. Tapi lewat lewat media sosial Zoom itu kita bisa menghadirkan dalam rangka komunikasi atau sosialisasi untuk memastikan informasi kepemiluan bisa sampai ke komunitas-komunitas tadi. Tapi bagi orang tua memang kita kemarin tetap melaksanakannya secara tatap muka karena memang kita menyadari penuh tak semua komunitas atau masyarakat kemudian familiar dengan teknologi itu. Tapi kalau yang muda-muda kita pastikan itu kita sasar lah yang terutama milenial. Begitu Bu Iren. Ya, baik. Kalau menurut Bu Iren gimana Bu Iren untuk efektivitas dari teknologi komunikasi yang digunakan sebagai media untuk mensosialisasikan tentang pemilu 2024 ini, Bu Iren? Baik, kalau bicara efektivitas itu berarti berlangsung secara cepat. Bahkan dapat dikatakan aktivitas itu sangat sering, bahkan hitungan detik, Bu. Makanya saya bilang tadi, aktivitas dalam teknologi ini memang bisa kita gunakan sebagai sahabat. Oleh karena itu, siapapun, saya ingatkan kembali, siapapun pengguna teknologi, baik secara umum, secara khusus, itu baik kalau memang kita bijak menggunakannya. Karena ibaratnya kalau alat ini benda mati, yang merespon atau yang menggunakan itulah yang harus bijak. Mereka tidak bisa dibatasi, hanya kita saja yang bisa membatasinya karena itu disediakan. Karena itu merupakan ciptaan manusia dibuat untuk membantu si pengguna. Nah, disinilah kita sebagai pengguna atau sebagai khalayak publik yang menggunakan teknologi itu mesti tahu kegunaannya untuk apa. Kita lihat Bu sehari-hari Bu, kadang-kadang tidak penting pun masuk tanpa kita sadari. Nah, karena mereka tidak tahu fungsi teknologi itu membantu bagi yang membutuhkan. Bagi yang tidak membutuhkan sebaiknya jangan selalu sering menggunakan. Karena melalui teknologi orang dapat melihat perilaku kita sehari-hari, kebiasaan. Nah, dari situ kan bisa dilihat psikologis anak itu kenapa. Karena dalam hal tak penting pun dia gunakan, efeknya bisa menjadi bumerang bagi diri kita pribadi. Nah, kalau kita menggunakan teknologi itu tepat pada tempatnya, itu sangat membantu kita. Contoh, saat pemilu ini kan kita butuh yang namanya media. Nah, media teknologi inilah yang sangat membantu. Nah, oleh karena itu saya bilang tadi, Ibu, kembali lagi saya mengajarkan dan mengingatkan.
teknologi itu hanya sebagai alat untuk membantu kita. Jadi disinilah kita bijak menggunakannya, mengetahui dulu apa fungsi manfaat teknologi itu, maka kita gunakan. Seperti itu Bu Kori, terima kasih. Iya, kalau menurut Bu Iren sendiri, efektivitas komunikasi apa yang kira-kira terbaik ini Bu, agar dapat meningkatkan partisipasi pemilih agar lebih baik lagi seperti itu Bu Iren? Ya, partisipasi salah satu memang menggunakan teknologi. Itu yang paling bagus. Kenapa saya bilang tidak terbatas jangkauan waktu. Bahkan itu kapan saja bisa. Karena begini Ibu ya, berbicara aktivitas dalam pemilu ini berarti beraneka ragam yang digunakan oleh si pengguna. Jadi hal terpenting dan yang paling efektif itu memang teknologi. Karena saya bilang hampir setengah dari masyarakat Indonesia itu pasti menggunakan teknologi. Apa saja yang disampaikan dan informasikan oleh orang yang menggunakan itu dapat kita baca dan kita serap. Bahkan mungkin sebagai kami orang akademisi dapat menilai. Kami terakhir melihat itu aktivitas sehari-hari itu dalam menggunakan teknologi itu sangat baik. Nah, disinilah kita membatasinya, melihat siapa-siapa saja yang memang benar-benar itu pasif menggunakan dan mana yang aktif tidak menggunakan yang namanya teknologi. Nah, kalau memang pemilu itu sangat bagus untuk menggunakan teknologi karena dapat menjangkau kemana saja jika memang ada menggunakan teknologi. Jadi tidak lagi membutuhkan waktu yang lama, tetapi dia membantu si pengguna ini dengan hitungan detik Bu sudah dapat kita peroleh apa yang disampaikan oleh orang pengguna teknologi. Jadi saya bilang tadi, gunakan teknologi ini sesuai dengan kebutuhan kita, baik pemilih maupun orang yang menggunakan sebagai untuk pemilihan pemilu boleh. Ini pasti sangat bagus. Tapi saya bilang tadi Pak Ibu, gunakanlah ini sesuai dengan porsi kita. Kalau yang tidak penting dan itu tidak membantu kita, jangan disebarluaskan melalui teknologi karena itu menjadi bumerang. Terima kasih. Baik. Pak Edi, kalau realitanya seperti apa Pak Edi penggunaan teknologi komunikasi ini? Apakah benar ini adalah komunikasi yang efektif dalam penggunaan teknologi untuk mensosialisasikan pemilu 2024 atau seperti apa sebenarnya realita yang terjadi saat ini? Kalau untuk melihat konteks perkotaannya, mungkin masyarakat seperti yang di Medan ya. Kalau kita berpikirnya apakah sosialisasi informasi kepemiluan di Kota Medan sudah sampai. Kalau berpijak pada realitas kota, tidak ada masyarakat di Kota Medan ini yang kemudian katakanlah tidak dapat informasi baik melalui media mainstream maupun media sosial. Tapi terkait dengan informasi yang saya bilang tadi itu, ketika kita lihat fakta tadi, kondisi objektif masyarakat Kota Medan yang saya bilang tadi itu, kita percaya teknologi komunikasi atau teknologi informasi ini lewat media ini sangat-sangat membantu untuk menyampaikan informasi. Tapi ketika kita kemarin ya pengalaman yang lalu, kita tidak menafikan juga metode konvensional tadi yang saya bilang tatap muka itu juga tidak katakanlah tidak serta-merta kita nafikan begitu. Jadi kita kemarin masih berkeyakinan masyarakat kita juga perlu kehadiran kita secara fisik misalnya untuk menjelaskan itu ketimbang misalnya melalui katakanlah media-media sosial. Jadi mungkin tadi kalau Bu Iren bilang mungkin lebih kepada efektif saya pikir. Tapi bagaimana substansi informasi itu dapat menjelaskan lebih baik terutama hal-hal yang sifatnya detail kepada masyarakat ini perlu kehadiran secara fisik. Jadi kedua-duanya penting. Nah, kalau pengalaman Kota Medan sendiri selama ini memang penggunaan media sosial yang katakanlah ya tidak terkontrol atau informasi-informasi yang sifatnya belum tentu benar, ini kita kemarin sudah sempat istilahnya mengalami juga dampak informasi yang tadi ya terkait dengan misalnya informasi-informasi terkait dengan misalnya hoax dan sebagainya. Nah, bagaimana kemudian masyarakat bisa arif bijaksana menggunakan media sosial atau katakanlah teknologi informasi, ini kan persoalan kemudian filterisasi atau bagaimana memfilter informasi-informasi yang memang disampaikan. Kalau memang sumbernya dari KPU, ya harus dari KPU kan begitu ya, tidak kemudian misalnya tidak meripos-ripos itu. Yang kita kemarin menjadi tantangan kita adalah ketika banyak kalangan milenial yang kemudian menggunakan aktif media sosial, tapi kemudian masih sedikit yang kemudian misalnya mengakses berita-berita yang berasal dari sumber katakanlah kalau dari KPU gitu. Tapi kecenderungan kan tidak dengan teknologi sekarang ini kan informasi sangat begitu katakanlah di media sosial tadi
kemudian merepost dan sebagainya. Selalu kita ingatkan melalui media sosial atau teknologi ini bisa juga berdampak yang tidak baik kalau tidak misalnya bukan hanya diatur tapi juga bagaimana kemudian para pemilih atau istilahnya masyarakat cerdas memilah dan memilih informasi atau sosialisasi yang disampaikan oleh misalnya kalau kita dari KPU tentu dari sumbernya gitu. Baik. Nah, bagaimana harapan dan himbauan dari KPU Pak Edi untuk penyelenggaraan Pesta Demokrasi 2024 mendatang? Ya, kita berharap masyarakat Kota Medan semakin lebih baik ya dalam meningkatkan partisipasi. Tentunya pertama harus memastikan katakanlah memanfaatkan betul kalau mencari informasi kepemiluan dari sumber yang benar, terutama kalau untuk KPU Kota Medan bisa mengunjungi website, Instagram kita dan sebagainya untuk melihat tahapan-tahapan sudah sejauh mana. Atau bila perlu berkunjung langsung atau mengundang kita. Kita juga sudah menggunakan berbagai media termasuk podcast dan sebagainya. Kita sudah mengcombine ini semua. Jadi konvensional tetap kita gunakan, digitalisasi tetap ini karena sesuatu yang tidak katakan saling melengkapi. Kedua, pastikanlah kemudian masyarakat juga terdaftar sebagai pemilih, terdaftar di DPT ya dengan cara mengecek di cek-dpt-online.kpu.go.id. Karena kan kalau untuk menjadi pemilih kan harus terdaftar. Kemudian lebih pasti lagi ya nanti pada hari H jangan lupa datang ke TPS untuk memberikan mencoblos begitu. Itu yang penting ya Pak ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Edi. Kalau dari Bu Iren seperti apa ini? Singkat saja Bu Iren, himbauan kepada masyarakat terkait dengan Pesta Demokrasi 2024 mendatang. Baik, himbauan saya kepada masyarakat dalam memilih harus benar-benar mengetahui siapa yang ingin dipilih. Karena jujur Bu, kalau kita salah memilih, penderitaannya 5 tahun. Oleh karena itu, dia dulu siapa yang benar-benar kita percaya untuk menjadi wakil kita di dalam rakyat Indonesia ini. Karena sebab kalau itu tidak dilakukan Bu, kita tahu penderitaan 5 tahun. Jadi saya bilang tadi bijak dulu melihat background-nya dia siapa dan bagaimana selama ini jejak rekam pekerjaan dia sehari-hari dan apa yang dilakukannya untuk masyarakat luas. Hanya itu saja Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Iren, akademisi komunikasi kita, Rektor Universitas Dharma Agung, dan juga Pak Edi Suhartono, Komisioner KPU Medan telah bergabung bersama TVRI Sumatera Utara. Selamat melanjutkan aktivitas Bapak dan Ibu. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan kembali informasi menarik lainnya setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi global, perekonomian Sumatera Utara pada triwulan 1 2023 masih tumbuh cukup baik sebesar 4,87%, meskipun melambat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,26%. Demikian dikemukakan Kepala Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Sumatera Utara, Dodi Zulverdi, saat bincang bareng media yang juga dirangkai dengan halal bihalal di kantor BI Sumut kemarin. Dodi memaparkan di tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi global, ekonomi Sumut tumbuh cukup besar 4,87%. Namun situasi global itu berdampak kepada domestik di Indonesia. Dampaknya saat ini yang dirasakan adalah menurunnya harga komoditas ekspor seperti tembaga, batu bara, CPO, karet menurun dibanding tahun lalu. Di Sumut yang paling berpengaruh adalah anjloknya harga komoditas CPO yang menjadi unggulan ekspor bagi Sumatera Utara. Sementara dari sisi lapangan usaha, sektor pertanian, perdagangan, dan transportasi pertumbuhannya juga melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Seiring dengan masuknya periode musim tanam, beberapa komoditas seperti beras, cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah, serta fenomena cuaca ekstrim yang berdampak pada penurunan produksi beberapa komoditas pertanian. Terhadap ekonomi Sumatera Utara yang memang tidak bisa kita abaikan. Tapi kalau melihat tadi kekuatan sisi permintaan domestik dan konsumsi rumah tangga, harapan bahwa nanti di segala daerah konsumsi pemerintah bisa terus diperkuat dan juga minat investasi yang cukup tinggi. Kami memperkirakan meski kisarannya masih 3,9 sampai 4,7, tapi perkiraan kami akan makin mendekati batas atas tadi, masih makin mendekati 4,7.
Ya, jadi memang kisarannya masih 3,9 sampai 4,7. Tapi kalau melihat tadi, terutama karena faktor sisi ekspor yang bisa menjadi faktor risiko yang membuat ekonomi Sumatera Utara tertahan pertumbuhannya di dunia. Namun demikian, ekonomi Sumut juga masih stabil. Di sisi lain, mengalami perlambatan, namun masih cukup kuat. Dijelaskan Dodi dalam menindaklanjuti upaya menurunnya ekspor, Bank Indonesia bersama pemerintah telah melakukan berbagai upaya. Salah satunya mempromosikan olahan sawit. Hasil turunan sawit bisa menjadi produk kosmetik dan bisa didorong untuk dikonsumsi tanpa harus diekspor. Dengan demikian, pasti bisa mengurangi pelemahan nilai ekspor yang memitigasi perlambatan ekspor nasional, khususnya Sumatera Utara. Pemirsa, sebanyak 83 hafiz dan hafizah Rumah Tahfiz Zamzami Yayasan Haji Muhammad Nasir mengikuti wisuda tahfiz untuk para santri tingkat akhir di Medan kemarin. Suasana bahagia bercampur haru terlukis di wajah setiap peserta wisuda tahfiz dan para orang tua yang datang menghadiri wisuda yang merupakan periode keempat. Adapun santri dan santriwati yang diwisuda terdiri dari 83 orang yang terdiri dari tahfiz dari hafiz Quran 30 juz, 4, 3, 2, dan 1 kiroat, hafizah 30 juz, 1 kiroat, dan hafiz dan hafizah 25 juz Al-Quran. Dalam pidatonya, pembina Yayasan Haji Muhammad Nasir mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama peran orang tua dan dukungan kepercayaan orang tua kepada Yayasan Muhammad Nasir dalam mendukung hafiz dan hafizah dalam menyelesaikan target hafalan mereka. Dalam menghafal Al-Quran, tidak semudah membalikkan telapak tangan, butuh usaha, perjuangan, dan pengorbanan, serta butuh kesabaran. Ia berharap wisuda tahfiz kali ini berhasil mengantarkan para santri menjadi generasi cerdas secara akademis dan menjadi sahabat Al-Quran. Yang ke angkatan keempat ini, kita wisuda sebanyak 85 orang. Dengan kategori 30 juz, 25 juz, 20, 15, 10, dan 5 juz. Alhamdulillah, sepanjang kita melaksanakan wisuda ini yang terbanyak. Alhamdulillah, mereka yang menghafal Quran ini perlu motivasi dan dorongan daripada semua pihak, baik dari orang tua, dari guru-guru, dan juga dari pihak sekolah. Karena mereka melaksanakan tahfiz ini juga harus mereka melaksanakan pendidikan reguler. Jadi suatu tugas yang paling berat. Ada pendidikan hanya tahfiz saja, tapi tidak mempedulikan, tidak melibatkan anak itu pendidikan secara reguler. Mungkin hanya ikut ujian paket C saja. Tapi kita alhamdulillah fokus pada tahfiz, fokus pada pendidikan. Proses wisuda tampak menguras emosi para tamu yang menyaksikan. Terlebih saat hafiz memakaikan mahkota kepada orang tua masing-masing. Ini merupakan simbol imbalan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti, yaitu anak yang menghafal Al-Quran memakaikan mahkota cahaya kepada orang tua dan menyelamatkan mereka dari panasnya api neraka. Direktur Rumah Tahfiz Haji Zamzami Muhammad mengatakan menghafal Al-Quran dalam waktu singkat secara manusiawi itu sangat sulit. Namun berkat kekuasaan Allah dibukakan pintu hati dan pikiran anak-anak sehingga bisa menghafalkan ayat demi ayat dengan mudah. Pesan kami kepada seluruh wisudawan agar terus menjaga hafalannya dan tidak hanya menghafal Al-Quran, tapi juga mentadabburi isi daripada Al-Quran, karena hakikat daripada atau esensi dari penghafal Al-Quran adalah mentadabburi isi kandungan Al-Quran. Kedepan kami insya Allah akan meningkatkan terus tahfiz Quran bersanad bagi santri-santri yang telah menyelesaikan hafalannya 30 juz. Maka kami wajibkan bagi mereka untuk mengambil sanad Quran, karena ini adalah termasuk yang penting dalam syariat agama kita. Generasi Qurani adalah sebuah generasi yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup mereka serta meyakini akan kebenarannya. Generasi Qurani mempunyai generasi Qurani mempunyai pedoman hidup serta meyakini akan kebenaran dari Al-Quran.
Hal tersebut dikatakan anggota DPD RI Dedi Iskandar pada wisuda tahfiz dari Rumah Tahfiz Zamzami kemarin di Medan. Dikatakan dalam kehidupan sehari-hari, generasi Qurani tidak akan pernah lepas dari aktivitas membaca Al-Quran, memahami kandungannya dengan baik dan benar, serta mengamalkan seluruh isi kandungannya dalam segala aspek kehidupan. Al-Quran adalah pedoman hidup manusia untuk membentuk generasi Qurani. Bukanlah hal yang mudah, namun jika dibarengi dengan kesungguhan dan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal tersebut tentu akan menjadi lebih mudah. Lebih lanjut, Ketua MUI Sumut Maratua Simanjuntak mengatakan, perkembangan kemajuan teknologi dan informasi yang begitu pesat, sebagai orang tua terlena dengan berbagai macam teori pendidikan. Jadikanlah Al-Quran sebagai panduan utama dalam mendidik anak-anak kita, karena Al-Quran merupakan sebaik-baik petunjuk. Terbukti dan teruji sebagai panduan kehidupan termasuk dalam hal mendidik anak. Untuk mendidik anak menjadi generasi Qurani juga memerlukan kerjasama dengan lembaga pendidikan tempat anak menuntut ilmu. Beberapa cara di atas kurang lengkap apabila tidak disertai dengan doa dan pengharapan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoalah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum, ketika, dan sesudah melakukan segala upaya dalam mendidik anak agar menjadi generasi Qurani. Pemirsa, Paguyuban Banten, Sumatera Utara mengadakan halal bihalal dan silaturahmi bersama warga masyarakat keturunan Banten yang berada di Sumatera Utara berlangsung di Masjid Al-Ikhlas Jalan Madio Santoso, Medan. Hal ini dipertegas juga dari pernyataan Ketua Umum Pabansu Kompol Haji Enjang Bahri yang mengatakan dengan dilaksanakan kegiatan Jambu Rayak Halal Bihalal warga Banten sesumut, terutama warga Banten yang ada di Sumatera Utara lebih bersatu dan membangun ukhuwah serta lebih dekat dengan Allah. Halal Bihalal yang digelar menjadi momentum yang paling penting di bulan Syawal 1444 Hijriah bagi warga Banten yang ada di Sumatera Utara yang berjumlah 9.000 kepala keluarga yang tersebar di 19 kabupaten dan kota agar lebih guyup atau bersatu. Para undangan yang hadir dalam acara tersebut juga mencapai ratusan orang, berkumpul sangat terasa adanya kekompakan dan kebersamaan. Kegiatan tersebut merupakan wadah silaturahmi dan menjalin serta mempererat silaturahmi antar masyarakat Banten di Sumatera Utara untuk nantinya bersama-sama dapat membesarkan organisasi dan memberikan sumbangsih dalam membangun Sumatera Utara. Banten Sumatera Utara atau Pabansu, ya, ini kami akan terus mensosialisasikan sampai ke seluruh wilayah Sumatera Utara. Ya, jadi nanti kami harus ada di kabupaten kota seluruh Sumatera Utara. Kemudian saat ini kami masih terus berjalan untuk menggiatan kegiatan ini. Karena di Sumatera Utara ini ada 770.000 KK, ya, warga Banten yang tersebar sebagai kabupaten kota. Ya. Kemudian kami akan usahakan untuk agar anak-anak Banten ke depan lebih maju, ya, kemudian dapat memimpin, ya, menjadi pemimpin di kemudian hari, baik itu mungkin menjadi pimpinan kabupaten kota ataupun untuk legislatif ke depan. Penasihat Pabansu Haji Abdul Halim dalam tausiahnya mengatakan, setelah melewati bulan Ramadan, penting untuk membentengi diri agar siap menghadapi ujian keimanan, termasuk merajut kembali akhlak dan moral yang mulai ambruk. Orang Sunda sedang mengalami krisis kesukubangsaan. Anak cucu kita pun dihadapkan pada ancaman yang menyebabkan ketergantungan, perkembangan terhambat, prestasi menurun, agresif, ancaman radiasi, bahkan kreativitas menurun. Masyarakat Banten harus memiliki keunggulan ilmu, sifat jujur, jiwa bisnis, dan karakter pantang menyerah. Pihaknya mengajak keluarga besar Paguyuban Banten untuk merenung dan lebih dekat dengan Al-Quran supaya iman dan takwa semakin kuat. Terus belajar dan berjuang agar dapat merealisasikan kebenaran ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberadaan organisasi menjadi sarana berembuk, bermufakat, dan bermanfaat, bukan sebaliknya untuk ego kelompok akhirnya membuat sekat-sekat yang tidak baik. Kepada keluarga Banten, jangan jauh dari masjid, jangan jauh dari Allah Ta'ala. Sesepuh kita orang-orang Banten itulah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya himbau kepada seluruh umat manusia, marilah kita sama-sama beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pembangunan Sumatera Utara. Kita cari pemimpin yang akidahnya benar. Pabansu dieksiskan, digunakan waktu silaturahmi
di mana saja berada, ingat mengingatkan dalam urusan takwa kepada Allah. Pertamina Patraniaga Sumbagut mencatat konsumsi bahan bakar minyak saat Ramadan dan libur Lebaran 2023 di Sumatera Utara mengalami kenaikan mencapai 8%. Kenaikan 8% penyaluran bahan bakar minyak BBM saat Ramadan dan Lebaran Idul Fitri merupakan perbandingan rata-rata penyaluran normal pada Maret 2023 lalu. Dalam upaya mengantisipasi terjadinya kelangkaan konsumsi BBM, LPG, dan Aftur, PT Pertamina telah membentuk tim Satgas Ramadan dan Idul Fitri, tim RAFI. Berdasarkan data Satgas RAFI 2023, rata-rata realisasi penyaluran BBM Pertamax Turbo, Pertamax, dan Pertalite naik 8% saat Ramadan dan Lebaran atau 5.278 kiloliter per hari dibandingkan konsumsi normal harian yakni 4.884 kiloliter per hari. Sementara itu untuk konsumsi LPG saat Ramadan dan Lebaran 2023 di Sumatera Utara mengalami penurunan sebanyak 3% dari harian normal. Area Manajer Komrel dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut Susanto Agus Satria mengatakan dibentuknya tim Satgas RAFI tahun 2023, pasokan dan penyaluran BBM, LPG, dan Aftur di Sumatera Utara mencukupi hingga tidak terjadi kelangkaan hingga masyarakat dalam menjalankan libur Ramadan maupun Lebaran dengan aman dan nyaman. Untuk wilayah Sumatera Utara sendiri itu untuk produk gasolin itu ada peningkatan konsumsi dari harian normal dibandingkan dengan bulan Maret. Jadi asalnya sekitar 4.800 itu kiloliter menjadi sekitar 5.200 kiloliter per harinya. Jadi ada kenaikan sekitar 8%-an. Sedangkan untuk konsumsi gasoil itu tadi ya yang diesel gitu ya, solar gitu ya, Dexlite, Pertadex itu ada penurunan sekitar 13% dari yang asalnya harian normal di bulan Maret itu 3.400 kiloliter itu sekarang menjadi sekitar 2.994 kiloliter per harinya gitu. Pemirsa, informasi tersebut sekaligus menutup jumpa kita dalam Sumatera Utara hari ini siang. Saya Ayu Alvina Okori beserta seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, sampai jumpa.